Hari ini aku akan mencoba untuk mengekstrak daun indigo vera menjadi pasta. Ini adalah daun indigo vera subfruticosa yang aku temukan di pinggir jalan. Indigo vera jenis ini memang banyak ditemukan di pinggir jalan, di semak-semak, bahkan di tempat yang kering dan panas. Pada umumnya, pengrajin warna alam di Indonesia lebih mengenal indigo vera tinctoria dibandingkan dengan indigo vera subfruticosa. Perbedaannya, indigo vera subfruticosa memiliki ukuran batang dan daun yang lebih kecil dibandingkan dengan indigo vera tinctoria. Meskipun begitu, keduanya sama-sama dapat digunakan sebagai bahan pewarna alam. Ini aku ngambilnya bagian daun dan batang, karena pada bagian kulit batang juga mengeluarkan zat warna, bukan hanya daunnya saja ya. Kalau diperhatikan, daun indigo vera ini berwarna kebiruan. Udah dapet sebanyak ini, aku baru sadar kalau dari tadi aku gatal-gatal itu karena ulat bulu yang banyak sekali. Karena sayang udah dapet daun sebanyak ini, akhirnya aku memilah satu persatu daunnya untuk membuang ulat bulunya. Bak ini yang akan aku gunakan untuk merendam daun indigo vera. Tuangkan air hingga seluruh bagian daun dapat terendam. Padatkan daun indigo vera untuk meminimalkan rongga. Tambahkan pemberat di atasnya agar tidak ada daun yang muncul ke permukaan. Hal ini dikarenakan proses ini adalah proses anaerob. Ini aku tambahin batu karena daunnya masih banyak yang mengambang. 2 hari kemudian, jika kalian amati, permukaan dari air rendaman ini berwarna keunguan. Menurutku, warnanya mirip dengan tinta ballpoint. Jika sudah seperti ini, maka bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Ambil seluruh pemberat, lalu angkat daunnya. Lapisan yang mirip tinta ballpoint hanya ada di permukaan. Angkat daun lalu pisahkan. Daunnya dapat dijadikan kompos ya teman-teman. Tuangkan air rendaman indigo vera ke bak yang baru dengan cara disaring terlebih dahulu, agar airnya bersih dari rontokan daun ataupun hewan-hewan yang tidak sengaja ikut terendam.
Siapkan kapur sirih dan kertas lakmus pengukur pH air. Sebelum diseduh, kapur sirihnya bisa dihancurkan dulu. Kapur sirih ini memiliki nama ilmiah kalsium hidroksida atau dalam bahasa Inggris disebut juga hydrated lime. Setelah lumayan hancur, dapat diseduh dengan air rendaman indigo vera. Kemudian disaring. Lalu diaduk-aduk agar tercampur rata. Selanjutnya, pengecekan pH. Angka yang biasanya aku gunakan adalah pH 12, namun umumnya pH 10 pun sudah bisa. Nah, ini pH-nya menunjukkan angka 7 atau 8. Menurut aku, ini masih kurang ya. Sehingga diperlukan tambahan kapur sirih lagi. Prosesnya sama seperti yang awal tadi. Setelah diaduk-aduk beberapa saat, warnanya berubah menjadi kebiruan. Kita tes ulang ya. Nah, ini sudah menunjukkan pH-nya antara 11 dan 12. Menurut aku ini udah oke. Selanjutnya, tahap pengadukan. Ini aku pakai mesin bor yang udah aku modif untuk bagian muter-muternya. Maksud aku, bagian mata bornya itu aku ganti, aku modif sendiri ya, itu dari tukang las. Kalau kalian nggak punya alat ini, boleh pakai apapun, mixer atau apapun, bahkan pakai pengaduk tangan manual pakai kayu pun nggak apa-apa. Tapi kalau diaduk manual pakai tangan, durasinya paling tidak 1 jaman ya guys, jadi lebih capek. Kalau pakai mesin pengaduk ini, aku cuma sekitar 30 menit. Nah, setelah itu ditutup. Dibiarkan 1 malam. Untuk didapatkan endapannya esok hari. Besoknya bisa dibuka. Ambil air di bagian atas bak menggunakan gayung secara pelan-pelan. Kalau sudah berkurang separuh, selanjutnya bisa disaring. Bagian yang tersaring itulah yang nantinya akan menjadi pasta. Dibiarkan beberapa jam agar kadar airnya berkurang. Air sisa saringan yang ada di bak besar ini nantinya sebelum aku buang, akan aku tambahkan cuka terlebih dahulu untuk menetralkan pH-nya. Ini adalah hasil akhirnya. Hasil pastanya aku simpan di dalam toples kaca.
Nah, itu tadi serangkaian proses pembuatan pasta indigo vera. Semoga bisa kalian pakai juga tutorialnya. Selamat mencoba. Foto barang. Teh.